Ada orang yang takut dengan banyak hal. Takut gelap, ya, takut ada setan, cahaya iblis, dan lain sebagainya. Apakah iblis berkuasa atas kita? Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran 2 Korintus pasal yang ke-10 dan yang ke-11. Pak Yohanes akan menjelaskan mengapa Rasul Paulus perlu untuk membuktikan otoritasnya. Tema kita kali ini adalah, apakah perlu bertengkar? Saudara, dalam dunia yang sedang mengalami krisis, yang dikuasai oleh korupsi dan skandal, orang-orang Kristen perlu untuk memiliki sebuah ketetapan hati, kemantapan, dan keberanian. Apakah ini juga yang Anda inginkan? Marilah kita pikirkan hal ini bersama. Saudara, beberapa dari kita mungkin akan terkejut hari ini. Kita belajar dan membaca Alkitab, kebanyakan kita mikirnya, kita mendengarkan kata-kata yang menyejukkan, ya. Sayangnya bukan ini yang kita selalu perlukan dalam kehidupan kita. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus di bagian akhir dari 2 Korintus ini. Salah satu alasan utama mengapa Paulus memiliki banyak masalah dengan orang Korintus adalah karena gereja ini dipengaruhi oleh banyak pemimpin palsu yang mengaku sebagai rasul dan merusak pelayanan Paulus di sana. Mereka membuat tuduhan terhadap Paulus. Ini yang luar biasa. Paulus ini nggak benar, misalnya seperti itu ya. Karena mereka itu adalah para rasul-rasul yang palsu. Ya mungkin kita pernah mengalami ya, kita dituduh, kemudian pasti kita rasanya sakit sekali ya. Dan perhatikan, Paulus menjawab segala tuduhan ini yang mengatakan bahwa ia adalah seorang pecundang. Dan apa yang ia lakukan, tindakannya ini bukanlah sesuatu yang menunjukkan sikap seseorang yang menyenangkan Allah. Dan bahkan ia ini merupakan seseorang yang lemah dan tercela. Jadi bayangkan saja jika keadaannya seperti ini. Jemaat gereja ini memang merupakan orang-orang yang sangat sulit, susah untuk diberitahu, dan merupakan orang-orang yang menjadi masalah utama bagi Paulus. Mereka ini bahkan mengejek penampilannya, parasnya, wajahnya. Bayangkan betapa sulitnya keadaan ini. Mari kita lihat di sini bagaimana Paulus berurusan dengan masalah yang terjadi di pasal 10. Mencoba menjelaskan mengenai pelayanannya, misinya terhadap orang-orang Korintus. Dan menarik sekali, Paulus bukannya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang beriman. Bukannya melepaskan hal tersebut, misalnya biarkan saja. Tidak. Ia mencoba untuk masuk kepada inti permasalahan yang ada dan menyelesaikan masalahnya. Artinya, tidak lari dari masalah. Paulus menjumpai mereka dan menyelesaikan masalah. Karena ini merupakan sebuah pertengkaran yang layak untuk diselesaikan. Ia berkata, "Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan." Di sini ia memberikan sebuah referensi mengenai bagaimana ia keras ketika menulis surat kepada mereka. "Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi." Jemaat dari gereja Korintus ini menuduh Paulus ya sebagai seorang yang bertindak duniawi, tidak menyenangkan Allah. Inilah mengapa ia menghadapi mereka dan tuduh mereka dengan berkata, "Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Hai orang Korintus, kalian tidak paham tentang apa yang benar. Kalian mendengarkan orang-orang yang seharusnya tidak kalian dengarkan. Kalau ada seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama dengan dia. Dan mereka yang menuduh Paulus hidup dengan cara duniawi memiliki sikap yang tidak menyenangkan Allah. Namun tindakan mereka tidak cukup berani dan tegas. Inilah mengapa Paulus menjawab setiap tuduhan yang diberikan kepadanya.
Mereka berkata bahwa ia tidak berasal dari Kristus. Maka kini menjawab mereka dengan apa yang perlu mereka dengar. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Penting sekali bagi kita memperhatikan bagian ini, saudara. Ayat 8. Paulus tidak ingin bertengkar hanya karena ia suka akan hal tersebut. Arti senang bertengkar, tidak. Paulus sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah di mana ia dituduh dan membuatnya menjadi marah karena tuduhan itu. Sekarang ia berkata, jangan seperti itu sekarang, mari kita selesaikan. Ini merupakan sikapnya di sini. Dan tujuannya jauh lebih besar lagi. Otoritas yang diberikan Allah kepadanya adalah untuk membangun orang Korintus, untuk keuntungan mereka. Jadi ketika kita memperhatikan kehidupan kita pada saat ketika kita perlu membela diri kita perlu berhenti sejenak dan berpikir tentang hal ini. Ketika kita takut, ingin membiarkan saja masalah dan melupakannya, dan tidak membicarakan hal ini, sikap ini akan melukai orang lain dan membuat tanggung jawab ini menjadi taruhannya. Inilah mengapa terkadang kita perlu untuk membela diri, ya. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Di sini kita bisa melihat kritikan secara langsung. Paulus tentu bukan merupakan orang yang paling menarik dan menawan. Ya, ini merupakan seseorang yang mungkin orang katakan wajahnya nggak terlalu menarik gitu loh. Agak aneh mungkin dan berbeda. Kita bahkan bisa melihat elemen-elemen ini untuk membantu kita memahami mengenai masalah yang berkaitan dengan wajah Paulus dan berkata bahwa perkataannya yang tidak berarti. Paulus tidak nampak seperti seorang pengkhotbah yang menarik, yang pandai berbicara. Namun ia berterus terang dan berkata, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Paulus sangat menekankan kepada mereka. Ia ingin berbicara dengan serius kepada gereja ini, bahwa mereka sangat memerlukan bimbingan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jadi, kita bisa melihat di sini bahwa terkadang kita menjadi marah. Aku tidak mengerti mengapa gereja penuh dengan masalah dan orang-orang yang ada di sana tidak pernah belajar. Kita tidak bisa menutup mata akan realita yang ada. Di mana ada kumpulan orang-orang, di sana akan terdapat masalah dan kesulitan. Pertanyaannya, bagaimana kita menyelesaikan krisis ini dan mengatasi masalah ini? Paulus dalam gereja mula-mula pada zaman Perjanjian Baru berurusan dengan masalah ini dan berkata, lihatlah, semua orang yang membandingkan dirinya kepadaku dan yang tidak memiliki otoritas dari Allah, yang secara gampang mengaku-ngaku, orang-orang semacam ini tidak perlu untuk kita hiraukan. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas. Demikian ditulis di ayat yang ke-13. Melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Saudara, Paulus sangat jelas dan objektif. Ia berkata, perhatikanlah, perlu sekali kita membela diri dan berperang, karena akulah yang membawakan Injil Yesus Kristus kepadamu, dan aku tidak mau kalian terluka. Ayat 15, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang teruji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Paulus memberikan pesan yang jelas kepada orang Korintus. Ia berkata, aku diutus oleh Allah kepadamu, dan tujuanku adalah untuk membawa Injil Yesus Kristus, tanpa mempedulikan siapakah yang akan menerima penghargaan akhirnya. Karena mereka yang telah menabur akan menuai. Namun masalahnya adalah Injil yang telah diberitakan ini juga diberitakan kepada orang lain selain daripada kalian. Di sini kita akhirnya sampai pada pasal 11.
Kita akan mengamati bagaimana Paulus akan membela kerasulannya dengan mengatakan hal ini. Hai kalian harus tahu dengan pasti bahwa aku mengatakan kebenaran dan aku akan melawan kalian karena aku diutus oleh Allah. Paulus memiliki sebuah keyakinan 100% akan prioritas yang ia miliki. Kecemburuan yang ia miliki sesuai dengan ayat 2 merupakan sebuah kecemburuan yang ilahi. Orang Korintus ini harus lebih sabar. Dan ia membuka kartunya dan berkata, lihatlah ini saudara-saudara. Aku khawatir tentang kalian. Aku marah, geram, dan lain sebagainya. Namun kalian semua perlu tahu. Samar seperti ular yang memperdaya Hawa. Ingatlah pikiran manusia juga merupakan sesuatu yang korup dan melenceng dari ketulusan dan kejujuran kepada Kristus. Inilah yang perlu kita hindari. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, Paulus marah karena mereka mempertanyakan dia. Setelah semua pengaruh yang mereka terima dari rasul-rasul palsu, dan mereka menerima pengaruh dari para penipu ini dengan mudah. Sampai hari ini, saudara, banyak pemimpin agama yang berbicara demi nama Yesus, namun mereka ini penipu. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Mungkin Anda telah mendengar pahlawan-pahlawan yang tiada taranya. Namun di sini kita bisa melihat ada rasul-rasul yang tiada taranya. Mereka ini seperti apa ya? Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Paulus bukanlah seseorang yang mempesona begitu ya. Namun dia merupakan seorang rasul sejati yang dikirim oleh Allah itu sendiri. Dan ia akan berterus terang kepada mereka karena ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dan layak untuk diperjuangkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Demikian ditulis di ayat 13. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan karena ada kejutan besar yang perlu kita perhatikan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya pun menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kini Paulus akan berkata lagi dan membuat kesimpulan dari daftar kegiatan dengan sebuah resume yang ada di sini. Dan mungkin Anda juga tertarik dan berpikir, andai saja saya memiliki resume rohani dari Paulus. Jadi bagaimana ia bisa membuktikan bahwa ia merupakan seseorang yang istimewa, yang telah dipilih sendiri oleh Allah? Perhatikan ayat 22 dan seterusnya. Kita bisa melihat, lihatlah apa yang membuat aku bermegah atas otoritas yang kumiliki untuk menegur kalian semua. Aku ingin bertengkar dengan kalian, dan aku akan memperjelas bahwa segala tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada aku itu salah, dan bahwa semua rasul-rasul palsu itu juga perlu ditegur. Ia berkata, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Jadi di sini kita melihat daftar catatan. Dan penting sekali bagi kita mengingat. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin Anda ingin mengganti bahan pembicaraan sekarang ya. Paulus menderita banyak sekali bagi Injil, saudara. Ia berani. Khususnya karena ia sendiri yang dipilih oleh Allah untuk menggenapi misi yang luar biasa. Ia berkata kepada orang Korintus, ada orang-orang yang muncul entah dari mana, kapan, di mana, dan mengapa dan mereka ini mengatakan bahwa mereka istimewa. Apakah Anda ingin tahu? Apakah mereka ini benar dari Allah? Mari kita lihat. Seberapa rela mereka untuk menderita bagi Injil? Seberapa sih?
Karena seseorang yang bukan merupakan pemimpin gereja sesungguhnya hanya akan mencari keuntungan keuangan saja dari masalah-masalah yang terjadi. Paulus menyatakan bahwa ia mengalami semua ini karena kasihnya kepada jemaat di Korintus dan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ia memberikan bukti kepada kita sampai hari ini bahwa kebohongan haruslah dikonfrontasi dengan kebenaran dan sebaiknya kita perangi saja. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 2 Korintus pasal yang ke-10 dan yang ke-11 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik apakah perlu bertengkar. Kita sudah hampir sampai pada bagian terakhir dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 10 dan yang ke-11. Pak Yohanes, pertengkaran apa yang terjadi antara Paulus dan para rasul? Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Pak? Pak Oti, sebenarnya saya tidak ingin membahas tentang perlawanan yang terjadi. Karena sebenarnya perlawanan yang terjadi di sini bukanlah bagian dari pembuatan film. Dan tidak ada kaitannya dengan cerita komik ya. Para rasul yang luar biasa ini bukan merupakan rasul yang fiksi. Namun mereka ini merupakan rasul yang nyata pada waktu itu. Kita tidak tahu dengan detail mengenai siapakah mereka ini. Namun kita tahu bahwa mereka ini merupakan orang-orang yang mencari jabatan. Setelah gereja Korintus terbentuk. Jadi setelah dibentuk, semuanya ingin menjabat, begitu kira-kira ya. Mereka melakukan ini dan membuat tuduhan atas Paulus dan pelayanannya dengan mengklaim bahwa mereka merupakan rasul, utusan diri mereka sendiri. Paulus sangat keras dan berkata-kata mereka ini salah dan merupakan penipu dan tujuan mereka lain. Realita yang kita lihat ini akan menjadi sebuah realita di sepanjang sejarah gereja. Gereja senantiasa menjadi sasaran bidat, pengajar salah, dan orang-orang yang hendak mengambil keuntungan darinya, apapun bentuknya, khususnya dalam sisi-sisi ekonomi dan dari sisi hubungan dengan orang-orang yang merupakan bagian dari kumpulan orang percaya. Dan menarik sekali bagaimana Paulus sangat ironis mengenai ini dengan mengatakan bahwa mereka ini merupakan rasul-rasul yang luar biasa. Ia membuat sebuah pernyataan yang ironis, yang mengatakan bahwa mereka ini lebih hebat darinya. Jadi ini merupakan sebuah realita yang terjadi di masa lampau, yang juga merupakan realita yang terjadi di masa sekarang. Jadi sekarang, mengapa kita melihat kritik personal terhadap Paulus? Karena dalam ayat yang ke-10, sepertinya hal inilah yang terjadi. Bolehkah Bapak menjelaskan untuk kami? Apakah benar seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, bahwa Paulus bukan merupakan orang yang elok parasnya? Sebenarnya saya tidak bisa berbicara banyak mengenai ini Pak Oti, karena saya belum pernah bertemu dia secara personal. Namun demikian dalam tradisi kuno yang paling tidak menarik dari Paulus adalah wajahnya atau parasnya. Saya tahu bahwa ada banyak orang yang suka mendengar penjelasan ini, karena tidak banyak orang yang menawan dan penting. Wah, senang sekali mendengarkan akan hal tersebut Pak Yohanes. Iya, senang sekali kan, karena kita mendengarkan ini. Sebenarnya dalam tradisi ini dikatakan bahwa Paulus merupakan seseorang yang pendek, kakinya bengkok atau tidak lurus, dan alisnya tebal, dan dia juga botak. Jadi yang paling tidak menarik dari Paulus adalah perawakannya. Namun terlepas dari semua ini, kita memang tidak pernah tahu sampai di mana kebenarannya ini. Dan kita tidak bisa sepenuhnya yakin mengenai hal ini. Namun kita bisa yakin bahwa ia bukanlah seseorang yang berperawakan menarik. Dan kutipan dari kata-kata yang di sini memberikan kesan bahwa Paulus bukanlah seorang yang ringan mulut atau memiliki cara berbicara yang khusus. Dan sepertinya juga para rasul-rasul yang luar biasa ini merupakan orang-orang yang mampu berpikir, mampu berpendapat, bersilah lidah, dan penipu. Mereka telah dilatih dengan baik bagaimana berbicara dengan cakap. Seorang yang ketika mereka berbicara, sepertinya orang-orang akan langsung percaya dengan apa yang dikatakannya. Teknik mereka dalam berbicara ini mereka pakai untuk memanipulasi orang-orang. Sedangkan Paulus adalah seorang yang hanya ingin berkata dengan jujur dan tidak pernah menggunakan salah satu dari teknik-teknik yang tidak memadai dan salah. Jadi Paulus dipertanyakan dan diperlakukan dengan kasar oleh para rasul-rasul palsu ini. Jadi Pak Yohanes, saya berpendapat bahwa sebaiknya kita menghindari pertengkaran, menghindari perdebatan. Lalu, bagaimana dengan pertengkaran yang terjadi di sini? Bukankah hal-hal ini justru akan semakin memperparah keadaan? Dan
Bukankah melalui hal ini kita hanya membuat masalah semakin rumit saja? Jadi, apakah kita perlu ke sana kemari untuk bertengkar seperti Rasul Paulus, Pak Yones? Pak Oti, banyak hal-hal sulit yang telah Anda tanyakan hari ini yang membuat saya merasa bahwa Anda ingin bertengkar dengan saya ya. Mari kita coba ya, apakah kita bisa mengerti tentang apa yang terjadi. Sebenarnya, kita hanya perlu akal sehat saja dalam masalah ini. Paulus bukanlah seseorang yang selalu ingin bertikai dengan orang lain dan bertengkar dalam pelayanan yang ia lakukan. Kita mengerti di sini ya bahwa hal-hal yang perlu dilakukan. Paulus tidak bertikai mengenai pendapat pribadi atau sesuatu yang tidak berguna. Ia bertanggung jawab kepada Allah dan kawanan domba ini karena gereja yang ada di sini sedang disesatkan oleh pengaruh yang buruk. Jadi ia perlu berbuat sesuatu. Jika dia mau mengaku pada akhirnya yang terluka bukanlah dia. Sebenarnya Paulus memiliki ratusan tempat untuk melakukan pelayanan. Jika orang Korintus memilih jalan yang salah, itu terserah mereka. Namun Paulus berani bertengkar demi menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Juga kita perlu memahami bahwa masalah yang terjadi di sini sangatlah serius. Jadi, jika kita berbicara secara umum, tidak seorang pun yang perlu melakukan hal ini. Jika ini tidak membuat banyak orang terluka. Jadi ada sesuatu yang perlu untuk dilakukan, ada masalah yang serius. Paulus melakukan ini karena dalam aspek ini. Dalam keadaan yang khusus, kita perlu melakukan hal tersebut dan kita perlu belajar untuk bertindak seperti dia. Jadi sekarang dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, Paulus berbicara mengenai mendapatkan bantuan dari gereja, yaitu bantuan keuangan. Apa yang membebankan orang lain, Pak? Apa yang terjadi di gereja Korintus yang perlu untuk kita perhatikan, Pak? Ya, Pak Uti, kita harus memahami konteks yang ada di sini. Kita ingat bahwa dalam cerita dan konteks di sini, Paulus membawa persembahan kepada orang Korintus, dan ini bisa kita lihat dalam pertama Korintus pasal 8 dan 9. Bantuan ini akan diberikan kepada orang-orang yang menderita kelaparan dan masalah yang terjadi di Yudea. Jadi apa yang menjadi latar belakang kisah ini? Ia mulai masuk ke dalam masalah bantuan, gaji atau memberikan beban. Paulus sebenarnya sedang meresponi apa yang mungkin difitnahkan kepadanya dari para musuhnya, yaitu rasul-rasul palsu. Mereka memfitnahnya dengan berkata bahwa ia memakai uang tersebut dan memakainya untuk dirinya sendiri. Dan Paulus berkata, perhatikanlah, aku telah melakukan segala-galanya supaya aku tidak menjadi beban bagi kamu. Aku tidak pernah berkata yang tidak benar. Sebaliknya aku meminta persembahan dari gereja lain untuk membantu kamu dan melakukan apa yang aku bisa lakukan. Jadi ini semua kebohongan yang besar. Ia mengkonfirmasi tentang realita yang terjadi di balik semua ini. Sekarang Pak Yones, ada sesuatu yang menarik perhatian saya pada ayat yang ke-14. Apa yang terjadi dengan setan yang berubah menjadi malaikat terang? Apakah hal semacam ini juga bisa terjadi di gereja, Pak Yones? Jadi mari kita memahami apa yang terjadi. Ada orang yang takut dengan banyak hal. Takut gelap, ya, takut ada setan di sini, setan di sana. Dan cahaya itu adalah cahaya iblis dan lain sebagainya. Apakah iblis yang berkuasa atas kita? Jadi bukan ini yang kita bicarakan di sini. Dan sikap ini adalah sikap yang salah. Paulus berbicara mengenai kebohongan, dusta yang disampaikan oleh para rasul-rasul palsu ini. Ia berkata bahwa mereka bertindak demikian. Ia berkata bahwa setan sendiri bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dalam konteks ini ada kebohongan dan ajaran sesat. Setan sebenarnya tidak tertarik menjadi malaikat terang untuk bermain trik kepada semua orang. Jadi gagasan yang terdapat di sini bukanlah ini. Dan sekarang ia bisa menipu orang dan memimpin mereka ke dalam dosa. Memimpin mereka menyimpang dari Injil Yesus Kristus. Namun penting sekali bagi kita perhatikan bahwa banyak sekali pengalaman spiritual yang seseorang miliki. Penuh dengan cahaya dan sinar terang. Namun kita perlu berhati-hati dengan pengalaman semacam ini. Sering sekali ya pengalaman-pengalaman seperti ini merupakan suatu kesalahan dan tidak benar. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentu tidak berasal dari Allah. Jadi kita perlu untuk berhati-hati karena peringatan Alkitabiah merupakan sesuatu yang penting. Berikutnya Pak Yones, satu pertanyaan lagi. Saya sangat mengagumi akan catatan kerohanian Paulus di sini. Mengapa ia suka dengan banyak penderitaan dan menunjukkan kepada orang lain kesakitan-kesakitan dan deritanya, Pak Yones?
Tenang dulu Pak Oti, tenang ya, jangan terlalu jauh ya. Nah, jangan bertengkar mengenai hal ini dan membuat para pendengar mungkin, waduh, bingung kok bertengkar ya. Sebenarnya Paulus tidak menikmati semua ini. Ia dipaksa untuk menunjukkan semua kartunya. Ada orang yang membuat masalah dengan pikiran-pikiran dari orang-orang Korintus dan membuat mereka bingung. Mereka mengambil kesempatan ini dan menuduh Paulus dengan banyak hal, dengan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang yang rohani, bahwa ia mengambil keuntungan secara keuangan dari mereka, dan semua yang ia katakan tidak ada artinya. Nah sekarang, apa yang Paulus katakan mengenai semua ini? Kalian berkata bahwa kalian adalah rasul, dan kalian melayani Yesus Kristus. Jadi apa yang sudah kalian lakukan? Baiklah, sekarang aku akan memberikan ringkasan atas apa yang telah aku lewati, supaya kalian tahu aku dipanggil oleh Tuhan, dan aku telah banyak menderita oleh karena Injil tersebut. Paulus bermegah dengan berkata bahwa ia memiliki otoritas untuk berkata-kata, karena ia telah mengalami semua ini. Paulus tidak senang dan bangga dengan segala penderitaan ini. Dan ia berkata, hai kalian, siapa yang akan memukul aku sekarang? Jadi, bukan seperti ini yang terjadi di bagian ini. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasan yang sudah diberikan. Pendengar sekalian, tetaplah untuk bersama dengan kami, karena kita akan mendengarkan kesimpulan dalam bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari 2 Korintus pasal 10 dan 11. Tema kita hari ini adalah, apakah perlu bertengkar? Benar sekali, kita telah mendengar tentang banyak hal, rumor buruk mengenai Rasul Paulus ya. Sebagaimana ia menghadapi orang-orang yang menuduh dia, yaitu para rasul-rasul palsu yang mencoba untuk menciderai pelayanannya. Paulus mungkin tidak cukup peduli dengan dirinya sendiri, namun ia mengkhawatirkan gereja yang ada di Korintus yang perlu dibela dan diberkati oleh umat Tuhan yang berani. Inilah mengapa, pendengar dan kasih oleh Tuhan, di dunia kita hari ini, terkadang kita berharap bahwa ada seseorang seperti Paulus yang akan muncul. Banyak hal yang perlu dilakukan, dan banyak orang yang seharusnya bisa melakukan hal ini justru tidak berani. Jadi, dalam dunia ini, kita perlu belajar untuk lari dari sikap yang pura-pura, tidak tahu, dan sikap pengecut. Karena sebenarnya, kita perlu keberanian, kemantapan, dan keteguhan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.